Shalom anak-anak. Shalom Amang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Amang. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, mari kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak di rumah, mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian anak sekolah minggu Ali Dongan. Sekolah minggu itu gereja Boloni, betama lenongan. Lenongan, aha aha aha, beta hita, tu dia. Sekolah minggu itu gereja Boloni, betama lenongan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian buku Wende Sadarion Hari Ini Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan.
Anak-anak yang terkasih, hukum Taurat bagi kita di minggu ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Beginilah firman-Nya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian buku ND 681 Ale Amang. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kembali kita anak-anak memuji Tuhan dari buku ND nomor 435 ayat yang pertama, Marulup-olup Todike. Marulup-olup Todike, ay
Yesus ku hati. Penting nama ngajaria terbang marlas di roa sonang di tiki tunjuk pang Yesus ku hati. Loko leton dikit ainang dito Gus Yesusi kamu sudah bege baik saya roha kumandoti seorang tiki tunjuk pang Yesus ku hati. Penting nama ngajaria korban marlas di roa sonang di tiki tunjuk pang Yesus ku hati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan buku ND nomor 826 ayat yang pertama, Goki au Tuhan. Tuhan mari lihat kami, songonmu donaru mardoa Tuhan Yesus murni, dohia Tuhan mari lihat kami. Tuhan mari lihat kami, Dohia Tuhan mari lihat kami, songonmu donaru mardoa Tuhan Yesus murni, Dohia Tuhan mari lihat kami. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang masih Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu di masa-masa pandemi COVID-19. Walaupun
kami di rumah aja, sekolah, belajar, bermain, dan beribadah di rumah. Kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kalau minggu yang lalu firman Tuhan dari Yohanes pasal, kalau tidak salah, pasal 8 ayat 35, bahwa dia katakan dia adalah roti kehidupan. Nah, saat ini bukan roti kehidupan kata anak-anak di rumah. Ternyata terang dunia. Bagus anak-anak, berarti anak-anak menyimak firman Tuhan minggu yang lalu. Nah, minggu ini firman Tuhan juga dari Yohanes. Tapi 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Yuk kita dengar dan simak bersama-sama. Beginilah firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lalu dikatakan Yesus adalah terang dunia yang pastinya. Kalau terang dunia berarti dunia ini sudah diterangi. Nampak, kelihatanlah mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga anak-anak tahu, oh ini baik, oh yang ini jahat. Lalu kita bisa menjauhkan diri dari yang tidak baik dan mendekatkan diri, bahkan melakukan yang baik yang sudah diterangi oleh Yesus sang terang dunia. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bagaimana bila seorang itu mengakui tidak berdosa padahal dunia ini sudah diterangi, semua kelihatan. Tidak bisa kita berbohong, enggak bisa kita sembunyi-sembunyi. Misalnya yang di rumah suka ngambil duit dari dompet orang tua, atau suka mencuri makanan, ada jualan di rumah, anak-anak suka ngambil jualan orang tua, usaha orang tua, walaupun tidak diketahui sama orang tua kita, jualannya sudah berkurang, tapi Tuhan tahu. Nah, karena itulah firman Tuhan tadi katakan bagaimana kehidupan kita. Jika kita mengaku tidak pernah berdosa, menipu. Nah, Amang punya cerita ini. Begini, ada teman kita ya yang diberi kepercayaan
oleh seorang pemilik toko. Dan pemilik toko ini mempercayakan usahanya ini kepada sang anak ini. Karena anak ini baik, tidak pernah dan berlaku curang, dia selalu jujur. Karena sikapnya yang seperti itu, teman-temannya tidak suka sama dia. Teman di dalam tempat dia bekerja tidak menyukai karena kebaikan, kedekatan, dan perhatian dari pengusaha ini kepada anak ini pekerja. Lantas berpikirlah orang yang tidak menyukai anak ini, bagaimana supaya anak ini dibenci, tidak disukai, tidak disenangi. Dibuatlah supaya dia dipecat dan dikeluarkan. Inilah pikirannya. Nah, suatu ketika dilaporkanlah sama pemilik usaha ini bahwa apa yang dilakukan anak ini selama ini. Barang-barang habis, tidak tahu kemana, lalu dikatakanlah seperti membuat laporan palsu, yang sebenarnya mereka yang membuat, tapi tuduhan itu kepada anak ini karena mereka tidak suka kepada anak ini, karena kedekatan dan perhatian. Lalu dikatakan, Pak, gudang kita kemasukan maling. Barang-barang sudah habis. Lalu ditanya, kenapa bisa begitu? Kan siapa bagian itu? Mana dia? Saya curiga, Pak, jangan-jangan dia yang ngambil, katanya begitu. Ah, tidak mungkin. Selama ini dia tidak pernah berlaku curang. Dia jujur, dia setia. Enggak mungkin dia melakukan. Ya terserah Bapak. Kalau tidak percaya. Hari berlalu, lalu di suatu ketika dibuat perangkap kepada anak ini oleh orang-orang teman-teman yang tidak menyukai anak ini. Lalu ditangkaplah dengan dibuat kesaksian palsu, barang-barang seakan-akan dicuri oleh anak ini, dan dilaporkan, diperhadapkanlah kepada pengusaha yang memiliki usaha tersebut. Nah, ketika diperhadapkan, dia mengatakan, saya tidak pernah menyentuh dan mengambil barang yang dituduhkan sama saya. Saya di sini bekerja untuk orang tua saya. Tidak mungkin saya mengambil barang yang bukan milik saya. Tapi kawannya bantah. Ah, banyak kali omongan, ini sudah ada barang buktinya, Pak, katanya. Lalu pengusaha ini juga terpengaruh. Akhirnya anak ini dikeluarkan. Dikeluarkan dia dari pekerjaan. Dia menangis, meratapi karena dia berpikir, apalagi yang bisa kuberikan sama orang tuaku. Orang tuaku ini tidak bisa bekerja karena sakit. Akhirnya pulanglah dia. Dan dia ada rasa takut kepada orang tua, mau mengatakan bahwa dia tidak kerja lagi. Tapi dia diam saja.
Loh, sudah pulang nak, kata orang tuanya kepada dia. Sudah, mak, katanya. Cepat kali hari ini kau kerja, pulangnya. Iya, karena saya bilang mau merawat ibu, mau merawat mama, katanya dia. Dan perjalanan waktu pun berjalan, orang tuanya tidak tahu kalau dia sudah dipecat, lalu dia mencari pekerjaan. Kalau orang bilang pekerjaan semraut. Satu pekerjaan dia kerjakan yang penting dapat upah, bisa beli makanan dan obat untuk orang tua. Dia lakukan dari satu tempat, dari 1 jam, 2 jam, dan berikutnya. Nah, ketika dia kerja dari satu tempat kepada tempat, pengusaha pemilik usaha di mana anak ini tadi bekerja melihat bagaimana si anak ini bekerja. Dan dia ikuti. Karena dia memang tidak yakin anak ini mengambil barang dari gudang. Dan diikutilah. Setelah diikuti, sampailah tanpa sepengetahuan anak ini, pimpinan atau bos di perusahaannya tadi mendengar pembicaraan dia sama orang tuanya. Orang tuanya bilang kepada anaknya ini, saya lihat kau begitu capek, tidak seperti biasa kau bekerja. Jadi barulah dia berani anak ini katakan bahwa sebenarnya saya sudah dipecat di tempat kerja saya yang pertama. Karena saya dituduh mencuri barang di mana saya bekerja. Padahal saya tidak pernah mengambilnya. Ya sudahlah, kata orang tuanya, ibunya, ikhlaskanlah itu. Semoga Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita. Mendengar itu, bos tadi merasa bersalah, merasa berdosa. Karena dia tidak bijaksana, tidak menyelidiki, tidak mencari fakta, tidak mencari kebenaran, langsung hanya mendengar dan memutuskan. Ternyata dia menjadi korban fitnah oleh teman-temannya yang tidak menyukai anak tersebut. Akhirnya pulang pengusaha tersebut dan dia memanggil orang yang sudah memfitnah dan dia bertanya kepada orang yang memfitnah tersebut, sebenarnya siapa yang mengambil barang tersebut? Karena ditanya demikian dengan tegas oleh pengusaha tersebut, ada rasa ketakutan bagi teman pekerja tadi yang memfitnah anak tersebut. Karena dia pikir apa yang dia lakukan tidak akan diketahui. Tetapi Tuhan Maha Adil memberi petunjuk, akhirnya dia mengakui, saya yang memfitnah. Karena hal itu marah keras pengusaha tersebut dan melaporkan kepada yang berkewajiban supaya ditangkap karena sudah melakukan pelanggaran. Nah, anak-anak dari cerita tadi, nah kejahatan itu bisa kita sembunyikan dari saudara-saudara kita, dari orang tua kita. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan juga bisa kita sembunyikan kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat. Anak-anak misalnya nakal kepada adiknya, dicubit, dibuat nangis.
Kalau ditanya kenapa ini adanya, oh tadi jatuh, jangan kita berdusta. Firman Tuhan tadi katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri. Pendusta itu menipu diri. Tidak boleh ya, harus jujur. Kalau kita jujur kepada orang tua, pasti orang tua akan senang. Kalau orang tua sudah senang, apalagi Tuhan. Nah, anak-anak harus jujur, tidak boleh berdusta, berbohong. Jangan bilang saya nggak pernah berdosa, semua kita pernah berdosa. Tapi pernah nggak kita mengakui dosa kita kepada Tuhan melalui doa? Ketika anak-anak di rumah berdoa, diakui nggak dosanya yang satu hari ini, mulai pagi sampai kita mau istirahat. Harus kita akui. Karena dikatakan tadi, jika kita berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ingat, ia setia dan adil. Artinya Allah akan mengampuni kalau kita mau mengakui kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Karena itu anak-anak harus jujur, belajar jujur dalam kehidupan ini. Nah, Amang mau kasih tugas kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kerjakan dengan jujur. Coba anak-anak di rumah, tuliskanlah kejahatan atau dosa yang setiap hari, yang selalu anak-anak lakukan di rumah. Baik kepada adik-adik, kakak, abang, terlebih kepada orang tua. Tuliskan itu. Yang kedua, kalau kita sudah katakan itu tadi, yang kedua, sudah pernahkah kita mengutarakan dosa-dosa kita itu supaya Tuhan ampuni? Jangan-jangan tahu kita tuliskan tapi kita tidak akui itu di hadapan Tuhan. Nah, tuliskan dengan baik, dengan jujur. Nanti di hari Senin sebelum lewat jam 1 siang sudah diterima guru-guru sekolah minggu. Demikian firman Tuhan, cerita kita hari ini. Anak-anak diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan mengajarkan kami selalu anak-anak-Mu untuk setia dan jujur di hadapan-Mu, supaya kami tidak berlaku curang, tidak berlaku jahat, iri, atau hal-hal yang berdosa, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kami sebagai anak-anak terang. Biarlah hidup kami hidup sebagai anak-anak terang, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan, dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-18 di bulan Juli yang lalu, dan juga mau merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, besok 17 Agustus, HKBP Sukarame bersama panitia pembangunan akan mengadakan lomba antar week. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, naposo, dan orang tua di pertanahan gereja yang ada di alang-alang lebar, mulai pukul 15.00 WIB. Nah, ajak orang tua, nanti akan disampaikan kepada kita
lomba demi lomba yang akan diikuti anak-anak sekolah minggu. Ya, jangan lupa hadir, datang, ajak teman-teman. Sampai ketemu kita besok jam 15 WIB. Dah. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ujian buku ND nomor 585 ayat yang pertama, Sombama Jehovah. Sombama Jehovah debatata, amen haleluya, sigong langita no onro diisina, amen haleluya, betahitalau marsingkang tujolona, amen haleluya, nasokal jalana badiano Jehovah, amen haleluya, endehon 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 amen haleluya. Sombama Jehovah debatata, amen haleluya, sigonggom langita no onro diisina, amen haleluya, betahitalau marsingkang tujolona, amen haleluya, nasokal jalana badiano Jehovah, amen haleluya, endehon 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 amen haleluya. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Ama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.